Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel IPL Movie One. Kali ini, gue akan menceritakan alur film yang berjudul The Magical Shooters yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seseorang pemuda bernama Lulan yang berpura-pura menjadi penembak jitu, yang mampu melihat kecepatan peluru atau bisa disebut dengan si tangan hantu. Namun ternyata aksinya itu dipergoki oleh Sisi, distrik pelindung kedamaian. Kira-kira bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita siapkan sajenya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan sebuah adegan kereta yang melaju kencang. Di sana terdapat banyak penumpang yang akan menuju ke tempat tujuan mereka. Awalnya suasana tampak seperti biasa-biasa saja dan sangat kondusif. Tapi tiba-tiba banyak kelompok orang yang mengincar dan ingin membunuh pria misterius tersebut. Namun dengan kemampuan seni bela dirinya, pria misterius itu mampu menewaskan setiap orang yang akan membunuhnya. Scene kemudian berpindah pada seseorang komandan militer yang sedang menemui seseorang pria yang dijuluki sebagai tangan hantu. Dia adalah seseorang pembunuh bayaran yang mampu menghabisi target dengan sangat cepat, tepat, sangat akurat, dan tidak pernah gagal sekalipun. Komandan Lee berniat menyewa untuk membunuh Zal, panglima perang yang selama ini menjadi musuh bebuyutannya. Untuk mengetes apakah pria itu benar-benar si tangan hantu, komandan memberikan sebuah rokok cerutu kepadanya. Namun, pria itu tidak tahu cara menggunakannya. Padahal, rokok cerutu merupakan benda yang selalu dibawa oleh si tangan hantu. Hal itu membuat komandan yakin bahwa pria itu adalah penipu. Ketika penyamarannya terbongkar dan dia hampir dibunuh, tiba-tiba ternyata mereka adalah sekelompok gangster yang kemarin yang terlibat penyerangan di dalam kereta. Rupanya mereka juga mengira bahwa pria penyamar itu adalah pria misterius yang ada di kereta dan benar saja. Saat mereka tengah baku tembak, tiba-tiba pria misterius muncul dan membunuh semua anak buah komandan dan juga para gangster. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pria misterius ini adalah seseorang pembunuh bayaran profesional yang biasa disebut si tangan hantu karena keahlian dalam menembak. Pria yang menyamar sedang bersembunyi di atap ini bernama Lulan. Di tengah persembunyiannya tiba-tiba si tangan hantu muncul. Belum sempat menemukan Lulan, si tangan hantu diserang oleh seseorang wanita. Kita sebut saja Qiaoyu. Mereka pun saling baku tembak dan Qiaoyu berhasil membawa Lulan kabur dari tempat itu. Di tempat lain kita diperlihatkan seseorang bernama Panglima Ma, pimpinan dari Jianzheng, kota yang paling aman dari peperangan. Panglima Ma yang melakukan kerjasama dengan Bosi, orang kaya raya yang mampu mendanai kota agar kebutuhan rakyat terpenuhi. Di tengah obrolannya, seseorang prajurit memberitahu bahwa Li dibunuh di tempat pertemuan. Mereka belum mengetahui siapa dalangnya. Panglima Ma memastikan bahwa siapapun yang mengganggu kedamaian Jianzheng, maka mereka akan menerima akibatnya. Sebelum pergi, ketua keamanan berkata bahwa ia akan menangani kasus ini. Namun, ia meminta Bosi untuk menanggung semua biaya operasionalnya. Dia pun dengan sukarela menyanggupi rencana itu. Namun, ketika mereka semua pergi, Bosi terlihat merencanakan sesuatu dengan asistennya. Kembali ke Lulan yang sedang disekap oleh Qiaoyu. Rupanya Qiaoyu merupakan orang kepercayaan Bosi. Lulan pun bertanya-tanya kenapa mereka menangkap dirinya.
Ternyata Bosi mengenal Lulan dan mengatakan jika ia adalah adik dari Zheng Ying. Mendengar hal itu, Lulan pun terkejut dan memintanya untuk memberitahu siapa sebenarnya mereka. Bosi mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya jika Lulan bisa meloloskan diri dari tempat ini. Lalu mereka pun meninggalkan Lulan dengan memberinya sebuah pistol yang hanya diberi 3 peluru saja. Hingga detik-detik terakhirnya, ketika berhasil selamat dari tempat itu, Lulan langsung menghampiri mereka berdua dan langsung meminta penjelasan tujuan mereka menangkapnya. Saat suasana genting, tiba-tiba Bosi menunjukkan sebuah liontin yang menjelaskan bahwa kakaknya telah tewas dibunuh si tangan hantu ketika membantu sebuah organisasi. Sebelum kematiannya, Zheng Ying pernah berkata bahwa ia memiliki adik yang istimewa dan meminta Bosi untuk mencarinya. Akhirnya Lulan diajak bergabung menjadi anggota Zietang, sebuah organisasi yang akan mengajarkan menjadi pembunuh profesional. Lulan masih kaget dengan kata itu, menganggap Bosi dan organisasinya sebagai hal gila. Hari-hari berikutnya Lulan selalu memikirkan kakaknya yang selalu melindunginya. Masa kecil mereka hanya dihabiskan menjadi seseorang pengemis. Setelah sekian lama tidak bertemu, Lulan mendengar kabar bahwa kakak satu-satunya tewas dibunuh. Keesokan harinya, Lulan mengajak 2 adik angkatnya untuk meninggalkan Jiangcheng. Kemudian dia pun pergi keluar untuk membeli semua keperluannya. Di tengah perjalanan, ia merasa jika ada orang yang tengah mengikutinya. Tanpa pikir panjang, ia pun segera berjalan cepat untuk kabur dari sana. Tapi ternyata ia malah bertemu dengan Qiao Yu. Saat dia hendak kabur, tiba-tiba setelah berhasil lolos dari kejaran si tangan hantu, Qiao Yu pun mengantarnya sampai ke rumah untuk mencegah terjadinya hal yang berbahaya. Namun ternyata mereka kembali memergoki si tangan hantu. Tanpa pikir panjang, Qiao Yu langsung menembaknya. Namun sayangnya si tangan hantu berhasil melarikan diri. Mengetahui hal itu, Lulan langsung lari ke kamar yang melihat kedua adiknya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Melihat satu persatu orang terdekatnya tewas dengan pembunuh yang sama, Lulan pun segera menerima tawaran Bosi untuk membalaskan dendam kakak dan kedua adiknya. Lulan pun mulai dilantik sebagai anggota baru Jianteng. Mereka memiliki peraturan yaitu dilarang membunuh yang tidak bersalah, dilarang melanggar setiap aturan dan dilarang meninggalkan organisasi seenaknya saja. Setelah resmi bergabung, Qiao Yu pun mulai melatih Lulan. Latihan dimulai dari tingkatan yang paling mudah, dari mulai latihan menembak, bela diri hingga pengenalan organ vital manusia. Tingkatan kesulitan terus naik seiring dengan kemampuan yang semakin bertambah. Sampai akhirnya Lulan memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Kini ia mendapatkan tugas pertama kalinya untuk membunuh pemimpin keamanan yang terlibat penjualan senjata ilegal. Mereka berdua berangkat menuju ke kantor keamanan dan membagi tugas masing-masing. Dengan mengelabui musuhnya, Qiao Yu pun berpura-pura mabuk dan meminta untuk diantar pulang. Sementara itu, Lulan mendatangi pemimpin keamanan yang hendak melakukan transaksi. Lulan memaksa untuk memberitahu senjata yang dijual secara ilegal sebagai bukti untuk menjebloskannya ke penjara. Namun dengan kelicikannya, pemimpin keamanan itu hendak menyerang si Lulan, namun tiba-tiba Lulan sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Qiao Yu. Dengan perasaan takut ia pun segera keluar dari ruangan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat mayat berserakan di lantai. Lulan berkata bahwa tindakan mereka salah, karena mereka bisa menjebloskan pemimpin ke penjara tanpa harus membunuhnya. Namun Qiao Yu menjelaskan bahwa membunuh adalah sebuah tugas dari organisasi Jietang untuk menjamin keamanan dari seluruh penduduk Jianchen. Di tempat lain, Panglima Ma dan Bosi mengundang Zhang untuk membahas wilayah kekuasaan.
sekaligus menegaskan bahwa ia tak boleh mengusik Jianzheng. Namun, Zhang yang berambisi menguasai seluruh kota mengancam bahwa Jianzheng akan segera ia kuasai. Mendengar hal itu, Panglima Ma menugaskan prajuritnya untuk segera menangkapnya. Namun ternyata Bosi yang kebingungan berusaha menenangkan mereka berdua. Beberapa hari setelah itu, Bosi mulai merencanakan pembunuhan terhadap Panglima Ma. Hal itu ia lakukan karena Panglima Ma masih menjual senjata secara ilegal yang akan mengancam keamanan rakyat. Rencana itu dilakukan ketika mobil Panglima Ma berangkat ke lokasi pasokan senjata. Rupanya mereka menyamar dan menunggu di sisi jalan. Sedangkan Qiao Yu berada di atas gedung sebagai penembak jitu. Hingga saat waktu yang tepat. Setelah Panglima Ma berhasil terbunuh, tak sengaja Lulan melihat si tangan hantu dan langsung mengejarnya. Lulan melayangkan beberapa tembakan pada si tangan hantu. Namun karena keahlian Lulan tidak sebanding dengan si tangan hantu, mengakibatkan tembakannya selalu salah sasaran. Bahkan ketika salah satu temannya ikut membantu, ini yang terjadi. Kematian temannya membuat Lulan kembali menghadapi kenyataan bahwa sekali lagi ia harus ditinggal oleh orang terdekatnya. Setelah kejadian itu, Lulan mendatangi sebuah gereja sambil membawa lambang salib milik tangan hantu yang sempat terjatuh. Hal itu ia lakukan karena ingin mendapatkan informasi mengenai si tangan hantu. Bahkan ia nekat mengancam seseorang pendeta dan menitip pesan bahwa si tangan hantu harus menemuinya di sebuah tempat. Malam harinya saat Lulan menunggu kedatangannya, si tangan hantu benar-benar datang. Tanpa pikir panjang, Lulan pun langsung mengejarnya sambil terus menembak. Lulan memberanikan diri untuk menyerang si tangan hantu. Meskipun ia tahu bahwa nyawanya sedang terancam. Namun ternyata si tangan hantu membiarkan Lulan menusuknya tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Dengan tertati-tati, si tangan hantu mengaku sebenarnya ia adalah kakaknya yang masih hidup. Si tangan hantu menceritakan mimpi mereka saat masih kecil. Dia juga memberitahu bahwa Lulan telah dibodohi oleh Bosi. Rupanya selama ini, Bosi telah mengejar si tangan hantu dan memanfaatkan Lulan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Lulan pun terkejut dan menyesali semua perbuatannya. Saat keadaan kakaknya mulai memburuk, tiba-tiba terjadi penyerangan hingga si tangan hantu berakhir mengorbankan diri demi keselamatan adiknya. Sebelum Qiao Yu menembaknya, Lulan mengatakan bahwa ia sangat kecewa karena Qiao Yu sudah bersekongkol dengan Bosi untuk menipunya, menjebak bahkan mengorbankan kedua adiknya yang sama sekali tidak bersalah. Mendengar hal itu, Qiao Yu mengurungkan niatnya dan meminta Lulan pergi sebelum Bosi menemukannya. Namun belum sempat pergi, tiba-tiba keesokan harinya Lulan terbangun dari tidurnya. Ia kaget ketika melihat sang pendeta membantunya. Pendeta itu juga memberitahu informasi mengenai Cietang. Dari penyelidikan si tangan hantu, pembunuhan terhadap Panglima Ma dilakukan bukan karena ia menjual senjata ilegal, melainkan niatnya membantu Zhang yang merupakan musuh bebuyutannya. Setelah menerima informasi itu, sang pendeta memberinya tiket kapal agar ia pergi meninggalkan kota secepatnya. Di tempat lain, kita juga diberitahu bahwa ternyata Qiao Yu juga ditipu oleh Bosi. Rupanya Qiao Yu juga baru mengetahui bahwa Bosi telah bersekongkol dengan Zhang.
Qiao Yu mengatakan bahwa tidak seharusnya Bosi membunuh kedua adik Lulan yang tidak tahu apa-apa. Namun ucapan dianggap sebagai pembangkangan, hingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, Zhang dan anak buahnya mulai memasuki kota Jiancheng untuk bertemu dengan Bosi. Di sana ia menunjukkan sebuah surat yang dikirimkan oleh Bosi. Walaupun Bosi menjelaskan bahwa bukan dirinya yang mengirim surat itu. Zhang tetap tidak percaya. Bahkan dia mengancam akan membunuhnya atau memotong lengan kanannya dan membubarkan organisasi Chietang. Rupanya pengirim surat itu adalah Lulan. Ia berencana untuk mengadu domba mereka berdua. Dan ternyata rencananya berjalan dengan mulus. Kembali ke Bosi dan Zhang. Saat Zhang dan pasukannya akan membunuh Bosi, tiba-tiba sementara itu, Lulan menyusup ke ruang bawah tanah dan melawan beberapa pasukan untuk menyelamatkan Qiao Yu. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk melawan para anak buah Bosi. Namun rupanya langkah mereka terhenti saat Bosi dan anak buahnya mengepung mereka. Di sana Bosi telah menyuruh Qiao Yu untuk membunuh si Lulan. Namun dengan tegas Qiao Yu menolak, hingga akhirnya Bosi melayangkan tembakan. Di tengah kesedihannya entah bagaimana, tiba-tiba si tangan hantu muncul dan melakukan penyerangan secara brutal. Yang melumpuhkan satu persatu musuh dengan senapannya. Mengetahui hal itu, Lulan pun langsung membantu sang kakak. Sampai akhirnya mereka berdua bekerja sama menjadi dua kekuatan hebat yang tidak tertandingi. Saat satu persatu pasukannya tewas, Bosi dengan panik menyerang mereka. Sadar kemampuannya tidak bisa mengalahkan mereka berdua, akhirnya Bosi menawarkan akan membagi Jiancheng jika mereka membebaskannya. Namun si tangan hantu menolak, karena Jiancheng bukanlah sesuatu yang untuk diperebutkan, apalagi untuk orang serakah seperti Bosi. Akhirnya mereka berdua terpaksa membunuh Bosi. Namun saat Bosi terbunuh, ia juga sempat melayangkan tembakan yang mengenai si tangan hantu. Di akhir film terlihat dua orang berjalan sekaligus membuktikan bahwa si tangan hantu selamat dari tembakan tersebut. Kakak beradik itu pun kembali bersama dan setelah itu film pun selesai.